Setiap kali Anda menonton reality show, Anda berpikir, semuanya hanya pura-pura, para kontestan telah membuat kesepakatan, dan semua orang akan selamat. Tetapi terkadang, kenyataannya tidak demikian. Beberapa acara sengaja membuat orang mengalami gangguan saraf, cedera nyata, dan bahkan kematian. Semua demi rating dan pendapatan iklan. Dan bagian terburuknya, jutaan penonton menontonnya secara langsung, bertepuk tangan, dan menuntut lebih banyak lagi. Televisi dengan senang hati memberikannya kepada mereka. Hari ini, 5 kisah nyata tentang bagaimana orang-orang televisi melanggar batas, dan apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka eksploitasi demi rating dan uang. Kisah-kisah ini bukan dibuat-buat, semuanya terjadi di lokasi syuting nyata, dengan orang-orang nyata, sama seperti Anda. Beberapa dari orang-orang ini tidak pernah pulih sepenuhnya. Produser menandatangani kontrak, penonton membayar untuk menonton, dan para peserta mengalami trauma psikologis seumur hidup. Inilah kenyataan yang sebenarnya. Televisi sejak lama memahami hal terpenting. Penderitaan manusia adalah tontonan. Semakin besar rasa sakitnya, semakin tinggi ratingnya. Dan sementara seseorang menonton, orang lain membayar dengan kesehatan mereka. Jadi, mari kita mulai. 5 acara nyata. 5 kisah tentang bagaimana televisi membuat orang mengalami gangguan mental, sementara jutaan penonton menyaksikan dan tidak bisa mengalihkan pandangan. Bayangkan disiram bensin dan diseret melalui terowongan berapi. Atau tenggorokan Anda dimasukkan selang dan otak hewan mentah dituangkan ke dalamnya secara sukarela. Atau dimasukkan ke dalam kandang bersama gorila, diolesi pisang. Atau digantung terbalik di atas api dengan kecoa dijejalkan ke dalam baju Anda. Ini bukan adegan dari film horor. Inilah yang persis terjadi dalam sebuah acara ketahanan di Jepang pada tahun 1980-an. Para peserta, mahasiswa biasa, berkompetisi untuk melihat siapa yang dapat menahan rasa sakit dan penghinaan paling lama. Mereka kelaparan hingga putus asa, dan kemudian, di babak final, dibawa ke restoran mahal dan dipaksa untuk makan, tetapi dilarang makan. Pemenangnya adalah mereka yang bertahan paling lama. Hadiah utamanya adalah perjalanan selama seminggu. 1 minggu. Untuk ini, orang-orang menanggung hal-hal yang akan membuat orang normal menjadi gila. Para produser merekam adegan close-up air mata dan jeritan. Acara ini masuk dalam Guinness Book of Records sebagai acara permainan paling brutal dalam sejarah televisi dunia. Namun hal ini tidak menghentikan para produser televisi. Format tersebut dengan antusias dibeli oleh puluhan negara. Jaringan televisi Eropa dan Amerika mempelajari rekaman tersebut dan kagum dengan ratingnya. Tidak ada yang memikirkan para mahasiswa yang disiram bensin demi sebuah episode mingguan. Acara tersebut akhirnya dibatalkan karena tekanan pemerintah. Tetapi acara itu berhasil menginspirasi seluruh generasi produser. Orang akan mentolerir apapun, selama itu disebut hiburan. Seorang aktor muda mengira dia akan mengikuti audisi. Mereka memintanya untuk telanjang, dengan alasan itu bagian dari tugas. Kemudian mereka mengurungnya di sebuah ruangan kosong, tanpa pakaian, tanpa makanan, dan tanpa penjelasan. Satu-satunya aturan, semua yang dia butuhkan untuk bertahan hidup harus dimenangkan dalam kontes pos. Dia mengirimkan ribuan entry, dan suatu kali memenangkan makanan anjing kalengan. Dia memakannya karena dia tidak punya apa-apa lagi. Terkadang dia beruntung. Dia memenangkan sekantong beras, tenda lipat, atau sepeda. Di ruangan yang hampir tidak cukup ruang untuk bergerak. Minggu-minggu tanpa makanan bergantian dengan minggu-minggu hanya makan nasi dan tidak ada yang lain. Selama 1,5 tahun, dia hidup sendirian, telanjang, dalam isolasi total. Dan dia tidak tahu bahwa 15 juta penonton sedang menontonnya 24/7 setiap minggu. Tidak ada yang memberitahunya. Ketika dinding kamarnya runtuh, dia mendapati dirinya berada di tengah studio besar yang penuh dengan orang. Mereka tertawa dan bertepuk tangan. Dia hanya bertanya satu hal, mengapa mereka tertawa? Ternyata, selama ini, para produser telah menjadikannya bintang. Negara itu mengenal wajahnya, penghinaannya, air matanya. Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Haknya telah sengaja dirampas. Setelah acara itu, ia didiagnosis menderita gangguan mental yang parah. Ia menghabiskan bertahun-tahun untuk pulih. Penderitaannya disiarkan tanpa persetujuannya, dan para produser memenangkan penghargaan TV untuk acara terbaik tahun itu. Pada tahun 2008, sebuah acara televisi Amerika meminta orang-orang untuk menjawab 21 pertanyaan pribadi sambil dihubungkan ke alat pendeteksi kebohongan. Untuk setiap jawaban jujur, mereka akan menerima uang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang seperti pisau bedah. Pernahkah Anda berselingkuh dari pasangan Anda? Pernahkah Anda mendoakan kematian orang yang Anda cintai? Pernahkah Anda mengambil harta orang lain? Pernahkah Anda berpikir buruk tentang anak-anak Anda sendiri?
Semua ini, di depan sebuah keluarga yang hadir langsung di studio dan jutaan orang yang menonton. Para produser sengaja menempatkan mereka yang paling terluka oleh kebenaran. Suami, anak-anak, orang tua. Seorang kontestan mengaku kepada suaminya secara langsung di siaran televisi bahwa dia telah berselingkuh dan bahwa anak mereka bukanlah anaknya. Dia menjawab semua pertanyaan dengan jujur, menerima uangnya, dan meninggalkan studio. Keluarga tersebut tetap berada di antara penonton. Psikolog yang bekerja di acara tersebut kemudian mengakui bahwa para kontestan sengaja dibuat kehilangan keseimbangan di belakang panggung tepat sebelum syuting. Mengalami gangguan emosi di depan kamera bukanlah resiko, melainkan tujuannya. Acara tersebut dibatalkan setelah 1 musim. Terlalu banyak keluarga yang berpisah, terlalu banyak orang yang akhirnya membutuhkan bantuan psikolog. Tetapi 30 juta orang menontonnya. Ratingnya sangat bagus. Para sponsor senang. Musim berikutnya sedang dalam pengembangan hingga saat-saat terakhir. Penderitaan nyata orang-orang nyata berubah menjadi konten terlaris tahun itu. Semuanya sudah terikat kontrak. Acaranya sudah berakhir, tetapi idenya tetap hidup. Setiap tahun, di suatu tempat di dunia, mereka menciptakan format baru di mana orang-orang ditawari uang untuk menghancurkan diri mereka sendiri secara langsung di siaran televisi. Sebuah stasiun televisi Belanda mengumumkan bahwa seorang wanita yang sakit parah akan memilih secara langsung di siaran televisi kepada siapa dari 3 peserta yang akan ia donorkan ginjalnya. 3 orang nyata yang menghadapi kematian tanpa transplantasi. Para peserta berbicara tentang rasa sakit mereka, keluarga mereka, dan berapa lama lagi mereka bisa bertahan tanpa operasi. Studio tersebut mengupayakan simpati pemirsa. Orang-orang memilih kandidat favorit mereka, seolah-olah dalam sebuah kompetisi. Itu adalah penghinaan yang dibungkus dalam sebuah acara televisi. Orang-orang sakit dipaksa untuk memperjuangkan hak mereka untuk bertahan hidup demi hiburan publik. Seluruh negeri menyaksikan untuk melihat siapa yang bisa menangis paling meyakinkan. Pada akhirnya, pembawa acara menyatakan bahwa wanita yang sakit itu hanyalah seorang aktris, sebuah lelucon yang dirancang untuk menarik perhatian. Tetapi ketiga peserta itu nyata. Rasa sakit mereka nyata. Mereka digunakan sebagai alat peraga. Skandal itu mencapai pemerintah. Parlemen mengadakan sidang tentang keabsahan program semacam itu. Para produser mengklaim mereka ingin menarik perhatian pada kekurangan organ donor. Mereka tidak dipercaya. Rating siaran itu memecahkan rekor. Saluran tersebut mendapat perhatian internasional. Tidak satupun dari para kreatornya dihukum. Acara itu dibatalkan, tetapi baru setelah tujuannya tercapai. 3 orang yang digunakan dalam acara itu masih menunggu operasi. Nasib mereka tidak lagi ditayangkan di televisi. Lagi pula, tanpa kamera, kisah mereka tidak lagi menarik minat siapapun. Sebuah acara survival Prancis bahkan belum ditayangkan ketika sudah merenggut nyawa 10 orang. 2 helikopter yang membawa kru film bertabrakan di langit Argentina saat pengambilan gambar. 3 atlet terkenal termasuk di antara korban tewas. Kamera merekam momen bencana tersebut. Acara itu dipasarkan sebagai petualangan yang cukup ekstrim. Tidak ada yang menyangka akan ada kematian sungguhan. Para peserta yang selamat menolak untuk melanjutkan pengambilan gambar. Proyek tersebut dibatalkan. Tanggal bencana ini sekarang dikenang di Prancis sebagai hari di mana industri televisi realitas membayar harga terberatnya. Ini bukan insiden terisolasi. Peserta dalam berbagai acara telah menderita patah tulang, luka bakar, dan gangguan mental. Tetapi kontrak telah ditandatangani, dan produser biasanya menghindari semua tanggung jawab. Setiap kali sebuah acara berakhir dengan tragedi, para produser mengatakan, para peserta mengambil risiko sendiri. Mereka sudah dewasa. Mereka menandatangani dokumennya. Jadi, itu bukan salah kami. Tetapi tidak ada yang mendaftar untuk mengalami gangguan mental. Tidak ada yang setuju untuk menjadi korban lelucon demi rating. Tidak ada yang pergi ke audisi untuk melihat hidup mereka hancur di depan kamera. Lain kali saat Anda menonton reality show, pikirkan, apa yang terjadi di tempat yang tidak terekam kamera. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya. Ini penting.